Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang memperkenalkan diri, nama saya Raya Ahmad Nafi dari Prodi PMP, Teknologi Mekanisasi Pertanian tingkat 1D dengan nomor induk mahasiswa 02 11 24 226. Ini saya akan memaparkan materi tentang penerapan CSA atau Climate Smart Agriculture atau yang bila di bahasa Indonesia kan menjadi pertanian iklim cerdas. Sebelum masuk ke materi tersebut, ini saya akan menjelaskan apa itu CSA secara singkat. CSA atau pertanian cerdas itu merupakan pendekatan terpadu untuk mengelola lahan pertanian, peternakan, hutan, dan perikanan yang mengatasi tantangan saling terkait dari ketahanan pangan dan iklim. Perubahan iklim dan ketidakamanan pangan dan gizi menimbulkan dua tantangan pembangunan terbesar di zaman kita. Namun sistem pangan yang lebih berkelanjutan tidak hanya dapat menyembuhkan planet ini, tapi juga memastikan keamanan pangan untuk semua. Saat ini, sistem pertanian dan pangan global menghasilkan sepertiga emisi dari semua emisi. Permintaan pangan global diperkirakan meningkat untuk memenuhi kebutuhan pangan populasi global yang diproyeksikan mencapai 9,7 miliar orang pada tahun 2050. Secara tradisional, peningkatan produksi pangan dikaitkan dengan perluasan lahan pertanian dan penggunaan lahan dan sumber daya yang tidak berkelanjutan. Hal ini menciptakan lingkaran setan yang menyebabkan peningkatan emisi. Sistem pangan merupakan sumber utama emisi metana dan hilangnya keanekaragaman hayati. Dan sistem ini menggunakan 70% air tawar. Jika limbah makanan adalah sebuah negara, negara tersebut akan menjadi penghasil emisi tertinggi ketiga di dunia. Sementara itu, emisi dari pertanian meningkat di negara-negara berkembang. Tren yang mengkhawatirkan harus dibalikan. Tanpa tindakan mitigasi iklim yang signifikan di sektor pertanian dan pangan, tujuan perjanjian Paris tidak akan tercapai. Pertanian adalah penyebab utama penggundulan hutan yang mengancam ekosistem alami seperti Amazon, cekungan Kongo, dan lainnya. Tanpa tindakan, emisi dari sistem pangan akan semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya produksi pangan. Karena itu, sistem agri-food global harus mampu memenuhi berbagai kebutuhan. Sistem ini mampu memberi makan dunia, beradaptasi dengan perubahan iklim, dan mengurangi emisi gas rumah kaca secara drastis. Sebagai respons terhadap tantangan ini, konsep pertanian cerdas iklim atau CSA dalam bahasa Inggris Climate Smart Agriculture telah muncul sebagai pendekatan holistik untuk mengakhiri ketahanan pangan dan mendorong pembangunan berkelanjutan, sekaligus mengatasi masalah perubahan iklim. CSA adalah seperangkat praktik dan teknologi pertanian yang secara bersamaan meningkatkan produktivitas, meningkatkan ketahanan, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Meskipun dibangun berdasarkan pengetahuan pertanian, teknologi, dan prinsip keberlanjutan yang ada, CSA berbeda dalam beberapa hal. Pertama, CSA memiliki fokus yang jelas untuk mengatasi perubahan iklim dalam sistem agri-food. Kedua, CSA secara sistematis mempertimbangkan sinergi dan trade-off yang ada di antara produktivitas, adaptasi, dan mitigasi. Dan yang ketiga, CSA mencakup berbagai praktik dan teknologi yang disesuaikan dengan kondisi agroekologi dan konteks sosial ekonomi tertentu, termasuk adopsi varietas tanaman yang tahan terhadap iklim, teknik pertanian, konservasi, agroforestry, pertanian presisi, strategi pengelolaan air, dan pengelolaan ternak yang lebih baik. Dengan menerapkan praktik-praktik ini, hasil tiga kemenangan dapat dicapai. Pertama, peningkatan produktivitas, menghasilkan makanan yang lebih banyak dan berkualitas lebih tinggi tanpa memberi tekanan pada sumber daya alam. Untuk meningkatkan ketahanan gizi dan mendongkrak pendapatan, terutama bagi 75% penduduk miskin dunia yang tinggal di daerah pedesaan dan sebagian besar bergantung pada pertanian untuk mata pencaharian mereka.
Yang kedua, peningkatan ketahanan, mengurangi kerentanan terhadap kekeringan, hama, penyakit, dan resiko serta guncangan terkait iklim lainnya, dan meningkatkan kapasitas untuk beradaptasi dan tumbuh dalam menghadapi tekanan jangka panjang seperti meningkatnya variabilitas musiman dan pola cuaca yang lebih tidak menentu. Tiga, mengurangi emisi gas rumah kaca dari sistem pangan, menghindari penggundulan hutan akibat perluasan lahan pertanian, dan meningkatkan penyerapan karbon pada tanaman dan tanah. Terakhir, pendanaan untuk CSA perlu ditingkatkan untuk menyelaraskan pendanaan yang tersedia dengan relevansi sektor tersebut. Meskipun menyebabkan sepertiga emisi gas rumah kaca global, sistem agri-food menerima 4% pendanaan iklim dengan hanya seperlimanya yang diberikan kepada petani kecil. Arus keuangan saat ini perlu diselaraskan kembali untuk mendukung transformasi sistem agri-food yang berkelanjutan. Pertanian cerdas iklim dan kelompok Bank Dunia. Bank Dunia telah meningkatkan keterlibatan investasinya dalam pertanian cerdas iklim atau Climate Smart Agriculture yang biasa disebut CSA secara signifikan. Dalam rencana aksi perubahan iklim 2021 sampai 2025, Bank Dunia telah mengidentifikasi pertanian, pangan, air, dan lahan sebagai salah satu dari 5 transisi utama yang diperlukan untuk menangani Perjanjian Paris. Sejak diadopsinya Perjanjian Paris, Bank Dunia telah meningkatkan pembiayaan untuk CSA sebanyak 8 kali lipat menjadi hampir 3 miliar dolar per tahun. Per Juli 2023, semua operasi Bank Dunia yang harus selaras dengan tujuan Perjanjian Paris, yang berarti bahwa CSA merupakan inti dari operasi pertanian dan pangan baru Bank Dunia. Untuk tujuan ini, Bank Dunia telah menyiapkan catatan sektor penyelarasan Paris untuk operasi pertanian dan pangannya. Lebih jauh lagi, semua proyek disaring untuk risiko iklim dan bencana. Indikator perubahan iklim digunakan untuk mengukur keluaran dan hasil dari perhitungan gas rumah kaca dari proyek yang dilakukan sebelum persetujuan. Tindakan-tindakan ini akan membantu negara-negara klien menerapkan kontribusi yang ditentukan secara nasional di sektor pertanian dan akan berkontribusi pada kemajuan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk aksi iklim, kemiskinan, dan pemberantasan kelaparan. Bank Dunia terlibat secara strategis dengan negara-negara mendukung mereka untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan ketahanan, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Bank Dunia menggunakan perangkat diagnostik dan analisis untuk membantu negara-negara dalam transisi menuju pertanian berkelanjutan. Ya, laporan iklim dan pembangunan negara, diagnostik inti baru, membantu negara memprioritaskan tindakan paling berdampak yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan adaptasi sekaligus mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas. Laporan iklim dan pembangunan negara mengidentifikasi dampak iklim pada sistem agri-food di suatu negara, seperti berkurangnya hasil panen dan meningkatnya harga pangan, serta menyajikan berbagai pilihan teknologi khusus negara, serta reformasi kebijakan di bawah naungan CSA. Dua negara pertanian cerdas iklim atau CSA yang dikembangkan oleh Bank Dunia dan para mitra memberikan gambaran umum tentang tantangan pertanian di berbagai negara di seluruh dunia dan bagaimana CSA dapat membantu mereka beradaptasi dan mengurangi perubahan iklim. Profil ini menjembatani kesenjangan pengetahuan dengan memberikan kejelasan tentang terminologi komponen, isu-isu relevan CSA, dan kontekstualisasikannya dalam berbagai kondisi negara. Rencana investasi pertanian cerdas atau CSA yang dikembangkan untuk sebagian negara klien bertujuan untuk memasukkan CSA ke dalam kebijakan pertanian nasional dan mengidentifikasi peluang investasi dalam CSA. Bank Dunia memberikan bantuan teknis dan hukum,
dan dukungan finansial untuk membantu negara-negara mengembangkan dan menerapkan CSIP. Rencana ini memprioritaskan investasi dalam infrastruktur yang tahan iklim, pengembangan kapasitas, dan berbagi pengetahuan untuk mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan. CSIP tersedia atau saat ini sedang dipersiapkan untuk Bangladesh, Belize, Burkina Faso, Pantai Gading, Kamerun, Republik Kongo, Ethiopia, Ghana, Irak, Yordania, Kenya, Lesotho, Madagaskar, Mali, Maroko, Nepal, Senegal, Zambia, dan Zimbabwe. Bank Dunia yang juga mendukung program penelitian seperti dengan CGI AR yang mengembangkan dan mendukung teknologi cerdas iklim dan metode manajemen sistem peringatan dini, asuransi risiko, dan inovasi lain yang meningkatkan ketahanan dan mengurangi perubahan iklim. Upaya untuk mencapai ketahanan dan keamanan dan sambil mengurangi emisi gas rumah kaca. Dukungan bank terhadap CSA membuat perbedaan di seluruh dunia. Misalnya, pertama, pinjaman baru senilai 345 juta US dollar untuk program revitalisasi pertanian dan pedesaan hijau Tiongkok. Untuk hasil akan mendukung agenda barang publik global Tiongkok dengan mempromosikan penghijauan pertanian dan pembangunan pedesaan di Provinsi Hubei dan Hunan di Tiongkok bagian tengah. Program ini akan mengurangi emisi gas rumah kaca dari pertanian tanaman pangan dan ternak, meningkatkan penyerapan karbon di lahan pertanian, dan meningkatkan perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati dalam ekosistem pertanian, sekaligus membuat kapasitas kelembagaan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan tujuan lingkungan dan dekarbonisasi dalam rencana dan investasi revitalisasi pedesaan pemerintah. Pembiayaan Bank Dunia akan melengkapi komitmen senilai 4,1 miliar US dollar oleh pemerintah Tiongkok. Kedua, program ketahanan sistem pangan untuk Afrika Timur dan Selatan, ASEAN 3, senilai 621 juta US dollar di Kenya, Komoro, Malawi, dan Somalia. Bertujuan untuk meningkatkan ketahanan sistem pangan dan kesiapan penerima manfaat menghadapi kerawanan pangan. Proyek ini memiliki 6 komponen, termasuk membangun kapasitas produksi pertanian yang tangguh untuk memperkuat produktivitas dan ketahanan produksi pangan domestik terhadap guncangan dan pemicu stres, dengan pendukung pengembangan dan penerapan masukan dan layanan pertanian yang lebih baik, serta teknologi pertanian yang cerdas iklim dan peka gender di sektor tanaman pangan, peternakan, dan perikanan. Yang ketiga, kredit senilai 200 juta US dollar untuk proyek transformasi pertanian Punjab yang tangguh dan inklusif atau PIAT. Akan membantu Pakistan meningkatkan akses dan produktivitas air pertanian, serta meningkatkan pendapatan petani yang didukung oleh proyek tersebut. PRIET akan secara signifikan mengurangi perbedaan ketersediaan air di antara pengguna hulu, tengah, dan hilir aliran air. Meningkatkan hasil pertanian per unit air yang digunakan di tingkat pertanian tanaman tertentu, meningkatkan porsi lahan yang ditanami tanaman bernilai tinggi, dan meningkatkan pendapatan pertanian rumah tangga yang berpartisipasi dalam kegiatan proyek, sehingga dapat menghasilkan manfaat tambahan penting dari adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Selanjutnya, program ketahanan pertanian. Program ketahanan pertanian, pengembangan rantai nilai dan inovasi atau RD senilai 125 juta US dollar akan memainkan peran penting dalam memperkuat transisi sektor agri pangan Yordania. Program ini mendukung rencana pertanian berkelanjutan nasional Yordania dan bertujuan untuk meningkatkan ketahanan iklim, daya saing, dan inklusivitas sektor agri pangan selama 5 tahun ke depan. Program ini akan mendukung 30.000 rumah tangga petani dengan penerapan praktik pertanian cerdas iklim dan hemat air, memberikan pelatihan berbasis kebutuhan, menciptakan sekitar 12.000
kesempatan kerja dan mempromosikan rantai nilai dan promosi ekspor melalui diagnostik pasar tingkat lanjut. Fokus khusus akan diberikan pada penguatan partisipasi perempuan, pemuda, dan pengungsi. Dan materi tentang GSA dan beberapa informasi tambahan materi kali ini. Selanjutnya kita akan langsung lanjut ke penerapan GSA pada tanaman wortel. Untuk materi yang selanjutnya yang akan saya paparkan, penerapan pertanian cerdas iklim pada tanaman wortel, sertai dengan strategi untuk ketahanan pangan. Dalam presentasi ini kita akan membahas penerapan pertanian cerdas iklim pada tanaman wortel. Fokus utama adalah untuk memahami bagaimana strategi ini dapat meningkatkan ketahanan pangan di tengah tantangan perubahan iklim. Apa sih pertanian cerdas iklim atau GSA atau Climate Smart Agriculture? GSA adalah pendekatan yang mengintegrasikan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian sembari mengurangi emisi gas rumah kaca, seperti yang tadi telah dijelaskan. Kurang lebih masih sama. Selanjutnya, pentingnya tanaman wortel. Tanaman wortel merupakan sumber nutrisi penting, kaya akan vitamin dan mineral. Selain itu, wortel juga memiliki potensi ekonomi yang tinggi, menjadikannya sebagai salah satu komoditas pertanian yang strategis. Ya, untuk dampak perubahan iklim memberikan dampak signifikan terhadap pertanian, termasuk penurunan hasil panen dan peningkatan resiko pest. Tantangan ini perlu diatasi melalui strategi adaptasi yang tepat. Beberapa strategi adaptasi meliputi penggunaan varietas tahan iklim, pengelolaan sumber daya air, dan penerapan teknologi pertanian modern. Ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan wortel terhadap perubahan kondisi lingkungan. Ya, pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air yang efisien sangat penting untuk pertanian wortel. Teknik irigasi yang tepat dan pemanenan air hujan dapat membantu memastikan ketersediaan air yang cukup. Penggunaan varietas tahan iklim. Pemilihan varietas wortel yang tahan terhadap kondisi ekstrim seperti kekeringan dan banjir dapat meningkatkan produktivitas. Ini juga membantu dalam menjaga kualitas hasil panen. Teknologi pertanian modern. Penerapan teknologi pertanian seperti sensor tanah dan aplikasi berbasis data dapat membantu petani dalam menghasilkan hasil.
Teknologi ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan efisien. Keterlibatan komunitas juga berperan penting dalam penerapan GSA pada tanaman wortel. Keterlibatan komunitas petani dalam praktek pertanian cerdas iklim sangat penting melalui pelatihan dan pendampingan. Petani dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan hasil pertanian. Dari segi manfaat ekonomi, penerapan pertanian cerdas iklim atau climate smart agriculture yang biasa kita sebut dengan CSA pada wortel tidak hanya meningkatkan produktivitas, tapi juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Ini berpotensi meningkatkan pendapatan petani dan ketahanan pangan daerah. Ya, untuk selanjutnya dari segi tantangan dalam pengimplementasian, meskipun banyak manfaat, terdapat tantangan dalam mengimplementasikan pertanian cerdas iklim. Ini termasuk keterbatasan sumber daya pengetahuan dan akses terhadap teknologi yang diperlukan. Akhir, kesimpulannya, pertanian cerdas iklim pada tanaman wortel ada langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan mengadopsi teknologi dan praktek yang tepat. Kita dapat menghadapi tantangan perubahan iklim secara efektif. Selanjutnya, sebagai materi tambahan tentang CSE ini, saya memiliki saya mendapatkan satu referensi dari jurnal Suruh Tani untuk kontribusi Climate Smart Agriculture atau CSA dalam penurunan global warming potential. Pendahuluan peningkatan aktivitas manusia sejak era pra-industri menyebabkan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Hal ini menyebabkan timbulnya masalah pemanasan global dan perubahan iklim. Sektor pertanian mengemisikan gas rumah kaca antara lain CH4, N2O, dan CO2. Emisi CH4 global dari lahan sawah diperkirakan berkisar antara 33 hingga 40 TG CH4 per tahun. Pemanasan global ditandai antara lain dengan peningkatan suhu permukaan bumi yang mengakibatkan perubahan iklim, ketahanan pangan terancam karena perubahan pola presipitasi dan penguapan air. Kenaikan muka air laut akan menenggelamkan daerah pesisir produktif, keanekaragaman hayati laut rusak, dan peningkatan hama dan penyakit. Negara-negara miskin yang berkembang adalah negara yang rentan terdampak perubahan iklim. Ya, karena itu, para pemimpin dunia telah berkomitmen untuk melanjutkan mitigasi perubahan iklim yang dituangkan dalam Perjanjian Paris menurut Food Agriculture Organization tahun 2017. Selanjutnya, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement atau Persetujuan Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 pada tanggal 24 Oktober 2016. Melalui kesepakatan tersebut, Indonesia bersama dengan negara-negara di dunia berkomitmen untuk menahan laju peningkatan suhu global di bawah 2 derajat Celcius dan melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan suhu global ke 1,5 derajat Celcius di atas tingkat praindustrialisasi. Komitmen Indonesia yang telah dituangkan dalam dokumen National Determination Contribution atau NDC untuk mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri menjadi 41% dengan dukungan kerjasama internasional pada tahun 2030.
Adaptasi dan mitigasi untuk menghadapi perubahan iklim harus dilakukan pada sektor pertanian. Adaptasi adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim serta menerapkan langkah-langkah yang mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positif perubahan iklim. Aksi adaptasi memerlukan perubahan pengelolaan lahan dan pola tanam untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sehingga tangguh dalam tujuan beradaptasi terhadap iklim ekstrim. Kebijakan pembangunan pertanian secara umum adalah menekan dampak negatif perubahan iklim agar mencapai target utama. Upaya adaptasi diarahkan untuk meningkatkan selang toleransi sektor pertanian terhadap dampak perubahan iklim. Pengaruh utama program sektor pertanian terkait dengan dampak perubahan iklim secara sinergis merupakan bagian integral strategi pembangunan pertanian. Mitigasi perubahan iklim adalah tindakan yang mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan pemanasan global dalam bentuk penurunan emisi gas rumah kaca. Salah satu cara adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada sektor pertanian adalah melakukan praktek-praktek budidaya pertanian yang ramah iklim atau climate smart agriculture. Dengan menerapkan CSA diharapkan mampu meningkatkan produktivitas yang mendukung keberlanjutan dan pendapatan, keamanan pangan, mampu menyesuaikan terhadap perubahan iklim, beradaptasi, serta mampu mencegah dan mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian. Untuk mengetahui adanya penurunan kadar emisi gas rumah kaca pada kegiatan pertanian setelah intervensi CSA di lokasi program SIMUK, telah dilakukan uji emisi gas rumah kaca. Aryani et al. Tahun 2018 menyatakan penerapan teknologi CSA di 3 kabupaten, yaitu Banjarnegara, Purbalingga, dan Banyumas, mampu mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 7-23% dibanding perlakuan petani. Selain itu, dapat meningkatkan manfaat ekonomi sebesar 42 hingga 129%. Teknologi CSA yang diterapkan antara lain bagan warna daun untuk penerapan pupuk N, penggunaan kit uji tanah untuk penentuan pupuk dasar, penambahan bahan organik dan irigasi berselang. Climate Smart Agriculture atau CSA merupakan pendekatan untuk pengembangan strategi pertanian jangka panjang dalam menghadapi perubahan iklim. CSA bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, adaptasi, dan mitigasi terhadap perubahan iklim, serta dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, menurut Food Agriculture Organization tahun 2018. Pelaku petani padi dalam usaha taninya selama ini selalu menggenangi padi selama periode tumbuhnya, sehingga dapat menyebabkan kondisi reduktif pada lapisan bawah tanah. Itu menurut Patrick dan Reddy tahun 1976. Kondisi ini memicu produksi gas CH4 oleh mikroorganisme pembentuk CH4. Gas CH4 diemisikan dari lahan sawah ke atmosfer melalui 3 cara, yaitu evolusi, difusi, dan transport yang dimediasi tanaman padi. B atau tahun 2005. Flux CH4 di lahan sawah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti praktik pengelolaan air, pemupukan organik dan anorganik, sifat fisikokimia dan geokimia tanah, suhu tanah dan udara, komposisi dan aktivitas mikroorganisme tanah, dan karakter fisiologi tanaman masing-masing kultivar padi. Menurut Baudelaire et al. Tahun 2000. Penggunaan varietas padi yang kurang tepat berpengaruh terhadap emisi CH4. Karena tanaman padi memediasi transportasi gas CH4 dan O2 melalui jaringan air licin. Menurut Waterbridge, Ball et al. Tahun 1997 dan Aulah et al. Tahun 2000. Dan menyediakan substrat bagi metanogen dan bakteri metanotrof melalui eksudat akar dan dekomposisi akar tanaman yang telah mati. Itu menurut Chuen tahun 2005. Dalam rangka menciptakan pertanian cerdas iklim yang berkelanjutan, maka petani padi diharapkan dapat menerapkan teknologi CSA dengan komponen teknologi di lahan sawah seperti pemberian bahan organik, pengairan hemat air, dan pengendalian OPT alami atau pestisida nabati, serta sistem olah tanah macak-macak sebagai upaya mitigasi dan adaptasi
dan adaptasi perubahan iklim dengan tetap menjaga ketahanan pangan berkelanjutan serta dapat menekan emisi gas rumah kaca. Tujuan dari penelitian ini menurut jurnal Suluh Tani itu yang pertama mengukur kadar emisi gas rumah kaca CH4, N2O, dan CO2 pada lokasi intervensi teknologi CSA dan lokasi yang tidak diintervensi teknologi CSA konvensional. Lalu yang kedua menilai penurunan global warming potensial CO2 ekuivalen atau CO2e. Yang ketiga merekomendasikan paket teknologi CSA untuk petani dalam budidaya padi penuh 10 paket teknologi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca yang lebih besar dan maksimal. Metodenya, kegiatan pengukuran emisi gas rumah kaca dilaksanakan pada bulan April tahun 2021 di lokasi Demplot penerapan CSA dan non-CSA program SIMOK tahun 2021 di 68 BPP terbesar pada 17 kabupaten. Pada 17 kabupaten, 8 provinsi. Hasil pengukuran gas emisi rumah kaca CH4, CO2, dan N2O dianalisa di laboratorium Balai Penelitian Lingkungan Pertanian. Dan dari seluruh penelitian, untuk hasil dan pembahasannya adalah berdasarkan hasil uji coba pengukuran emisi gas rumah kaca CH4, CO2, dan N2O dari 68 lokasi BPP terdapat 22 lokasi yang nilai GWP atau CO2-nya lebih tinggi pada perlakuan CSA daripada rata-rata emisi gas rumah kaca dari Demplot secara konvensional. Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh cara pengukuran, penerapan paket teknologi CSA yang tidak lengkap, beragamnya kondisi lingkungan pertanaman padi, jenis tanah, sistem pengairan, varietas padi, umur dan jenis varietas, cara atau metode tanam, pemberian pupuk, organik atau anorganik, lalu jenis dan dosis. Kedepan sangat diperlukan persamaan persepsi penerapan CSA dalam budidaya tanaman secara keseluruhan sehingga teknologi CSA yang diterapkan dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi emisi gas rumah kaca yang lebih besar. Dapat dikatakan secara umum 46 lokasi atau 67% menunjukkan pengaruh CSA yang menurunkan gas rumah kaca dibandingkan dengan praktik budidaya padi konvensional. Perlakuan CSA dan di 68 BPP menghasilkan nilai CH4 sebesar 39%, CO2 sebesar 38%, dan N2O sebesar minus 5% yang setelah dikonversi menjadi CO2 ekuivalen. CO2 diperoleh sebesar 38%. Artinya walaupun intervensi CSA meningkatkan N2O sebesar 5%, namun CO2 ekuivalen atau CO2e masih memberikan penurunan sebesar 38% yang berperan dalam penurunan GWP. Dan untuk mencari tambahan kali ini saya Rayhan Barkasi, kami tanda sendiri, mohon maaf apabila banyak kata yang salah, juga materi yang kurang lengkap. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.